Di antara nikmat tersebut adalah Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan tersebut berupa puasa Ramadan, qiyam Ramadan atau salat tarawih, dan juga mungkin sebagian kita menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan juga semoga kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun pertanyaan penting bagi kita semua adalah, apakah semangat ibadah kita akan berhenti setelah bulan Ramadan berlalu? Inilah ujian yang sesungguhnya. Istiqamah setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dibatasi oleh waktu tertentu. Ia bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan, bukan pula hanya ketika suasana ketaatan terasa kuat. Namun ibadah adalah kewajiban yang menyertai setiap detik kehidupan kita sepanjang hayat yang Allah taala berikan kepada kita. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah berarti teguh di atas ketaatan, tetap beribadah meskipun suasana tidak mendukung, tetap menjaga iman meskipun godaan semakin besar, tetap dekat dengan Allah meskipun dunia semakin memalingkan kita. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah melatih kita, diantaranya yang pertama melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Maka hal itu lanjutkan dengan salat tahajud. Walaupun panjang rakaatnya tidak sepanjang rakaat ketika salat tarawih. Bisa dengan 2 rakaat, dan jangan lupa ditutup dengan salat witir walaupun 1 rakaat. Yang kedua, Ramadan juga melatih kita untuk berpuasa. Maka hal itu kita lanjutkan dengan berpuasa, puasa sunnah. Di antaranya adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain-lainnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Ramadan telah melatih kita untuk menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Maka lanjutkan dengan menjaga lisan kita untuk tidak berbuat ghibah, untuk tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, Ramadan telah melatih kita untuk membaca Al-Quran. Maka bagi siapa yang telah menghatamkan di bulan Ramadan 1 kali, mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada yang 3 kali, bahkan lebih,
maka lanjutkan agar hari-hari kita tidak kosong dari membaca Al-Quran, meskipun hanya 1 halaman setiap harinya. Kaum muslimin, ingatlah bahwa setelah Ramadan berlalu, setan kembali dilepaskan, lingkungan kembali seperti biasa, kesibukan dunia kembali menyita waktu. Disinilah nilai keimanan kita diuji. Apakah kita tetap sholat berjamaah tepat waktu? Apakah kita masih membaca Al-Quran? Apakah kita masih menjaga lisan dan hati kita? Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adawamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang terus-menerus, walaupun hal itu sedikit. Pahala itu bukan tergantung dari banyaknya amal, akan tetapi dari keistiqomahannya melakukan amalan tersebut. Lebih baik kita membaca Al-Quran 1 halaman setiap hari daripada kita membaca 1 juz hanya di dalam bulan Ramadan saja, setelah itu kita tinggalkan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan adalah berlanjutnya kebaikan di bulan-bulan setelahnya. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih rajin dalam salat, lebih lembut hatinya, dan lebih jujur dalam ucapannya, maka itu merupakan tanda kebaikan dan diterimanya amal ibadah. Namun jika setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan buruk yang dahulu, maka hendaknya kita merasa khawatir dan segera berusaha memperbaiki diri. Dan seorang ulama salaf berkata, "Inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyi'atu ba'daha." Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Maka jangan sampai Ramadan hanya menjadi kenangan tanpa perubahan. Jangan sampai kita tidak istiqomah setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga keistiqomahan ini ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Ibadah kita bukan karena Ramadan, tetapi karena Allah Azza wa Jalla. Jika niat kita benar, insyaallah ibadah kita akan terus berjalan. Kemudian yang kedua, jangan lupakan salat 5 waktu. Karena salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga salat, maka ia akan mudah menjaga amalan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya dibuka ketika di bulan Ramadan, akan tetapi jadikan ia Al-Quran, jadikan sahabat harian kita. Yang keempat adalah pilih lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi iman. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah karunia Allah. Kita tidak akan mampu tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah hidup ini sangat singkat. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu Ramadan berikutnya ataukah tidak. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup kita. Jadikan setiap hari penuh ibadah, penuh kesungguhan, dan penuh harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Marilah kita kembali
Ramadan sebagai akhir dari ibadah, tetapi ia sebagai awal dari perubahan hidup. Sungguh orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperbaiki diri, lalu menjaga perbaikan itu hingga akhir hayat. Jangan pernah merasa cukup dengan amal kita, karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima ataupun tidak.